نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, pada Ahad yang lalu kita sedang membahas kitab Riyadhus Shalihin pada bab istihbabut taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Bab tentang disunnahkannya mendahulukan yang kanan dalam setiap perkara-perkara yang termasuk dalam perkara-perkara yang baik. Muqaddimah dari bab ini sudah kita jelaskan, tinggal membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Dan pembahasan ini syarahnya kita ambil dari dua kitab. Pertama, syarah Riyadhus Shalihin susunan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin susunan Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yang sekarang ini kedua-duanya sudah masuk ke dalam jilid yang kedua. Hadis pertama dalam bab ini diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam amat sangat menyukai, menyenangi mendahulukan bagian kanan dalam segala urusan, baik dalam bersuci, dalam menyisir, ataupun di dalam memakai sendal. Hadis ini muttafaqun alaih. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fi sya'nihi kullihi ay fi jami' ahwalihi, dalam setiap keadaan, maksudnya dalam seluruh urusan. Lalu dicontohkan di sini 3 jenis pekerjaan. Pertama dalam hal bersuci, kedua dalam hal menyisir, ketiga dalam hal memakai sendal. Termasuk memakai sendal adalah memakai kaos kaki, khuf ataupun sepatu. 3 jenis pekerjaan yang disebut dalam hadis ini bukanlah hasr, bukanlah
penghususan hanya di 3 pekerjaan ini saja, tapi hanya mim babit tamtsil, termasuk bab memberikan contoh, tapi maksudnya adalah seluruh urusan-urusan yang baik. Makanya di hadis ini disebutkan fi sya'nihi kullihi, dalam semua keadaan. Ketika toharoh, beliau memulai mencuci bagian-bagian wudu atau anggota-anggota wudu yang kanan. Tangan kanan dulu, kemudian kaki juga kanan dulu. Itu kalau yang dicuci adalah anggota tubuh yang ganda atau yang double, seperti tangan dan kaki. Adapun kalau bagian tubuh yang tunggal, yang hanya satu, maka dicuci sekaligus. Tidak dimulai dari sebelah kanan dulu, seperti membasuh wajah, tidak bagian kanan dulu, tapi seluruhnya langsung. Demikian juga mengusap kepala dan kedua telinga, walaupun dua telinga juga double atau ganda, akan tetapi itu dianggap satu karena dua-duanya termasuk bagian dari kepala yang harus diusap. Oleh karena itu di dalam Al-Quran tidak ada perintah berwudu dengan mengusap kedua daun telinga. Yang ada hanyalah disebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Sedangkan bagian kepala adalah leher ke atas, termasuk wajah. Tetapi adanya huruf B yang masuk ke dalam isim yang jamak, bi ru'usikum, bi masuk kepada ru'us. Ru'us jamak dari ra'sun. Ra'sun itu kepala, jamaknya ru'us. Maka huruf bi di sana menurut sebagian ulama, kalau bi masuk kepada isim yang jamak maknanya litab'id. Tab'id itu hanya sebagian. Usaplah sebagian kepala-kepala kalian, tidak seluruh kepala. Lalu Nabi mempraktekkan berdasarkan wahyu Allah. Beliau mengusap dari mulai depan, bagian yang ditumbuhi rambut, thumma dhahaba bihima ila qafahu, lalu memperjalankan kedua tangannya sampai ke tengkuk, thumma raddahuma ila bada alladhi minhu. Kemudian beliau mengembalikan kedua tangan ke tempat beliau memulai tadi. Thumma masaha udhunaihi, kemudian beliau mengusap kedua daun telinganya mashatan wahidatan, hanya satu kali usapan. Sekaligus mengusap kepala, tidak dipisah dengan mengusap dua daun telinga, karena kedua daun telinga termasuk bagian dari kepala, sehingga diusapnya pun sekaligus, tidak dipisah, dan hanya satu kali usapan. Oleh karena itu kelirulah sebagian umat Islam yang ketika berwudu ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, mengusap kepala 3 kali dan juga daun telinga 3 kali, padahal contohnya hanya 1 kali. Kesalahan kedua, banyak di antara kaum muslimin yang memisahkan antara mengusap kepala dengan mengusap 2 daun telinga. Dipisah, tidak diskaliguskan. Padahal 2 daun telinga termasuk bagian dari kepala, sehingga diusapnya pun sekaligus dengan usapan kepala. Jadi walaupun 2 daun telinga itu double atau ganda, tapi tidak kanan dulu lalu kiri, tidak, tapi diusap sekaligus bareng-bareng, karena dianggap satu bagian, yaitu bagian dari kepala.
Disinilah hikmahnya kenapa di sini memakai bi wamsahu bi ru'usikum. Usaplah sebagian kepala kalian. Dengan cara demikian ada bagian kepala yang tidak terusap, yaitu bagian mana? Wajah. Ini bagian dari kepala juga. Oleh karena itu pula, maka selain kepala, suruhan untuk mencuci tidak memakai bi. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, tidak faghsilu bi wujuhikum. Faghsilu maka cucilah wujuhakum, wajah-wajah kalian seluruhnya. Wa aydiyakum, juga kedua tangan kamu, ilal marafiq, sampai kedua siku kalian, sikut-sikut kalian. Jadi yang disunahkan mencuci bagian kanan ketika berwudu hanyalah anggota wudu yang ganda, yang double, seperti tangan dan kaki. Adapun yang tunggal seperti wajah dan kepala maka dibasuh sekaligus, kecuali bagi orang-orang tertentu yang tidak memungkinkan mengusap dua daun telinga sekaligus. Dia hanya bisa satu-satu. Umpamanya orang yang karena takdir Allah dia hanya punya satu tangan, atau dia punya dua tangan tapi yang satunya luka tidak bisa digunakan, maka dia mencuci atau mengusap kedua telinganya satu-satu. Yang kanan dulu, barulah setelah itu yang kiri. Oleh karena itulah, selama kita mampu mengusap kedua daun telinga sekaligus, usaplah sekaligus. Dan ketika kita tidak mampu kecuali hanya satu-satu, maka mulailah dengan mengusap telinga sebelah kanan terlebih dahulu. Wa qalat wa tarajjulihi, kata Aisyah juga dalam hal ketika menyisir. Baik menyisir, at-tarajjul maknanya adalah tasrihus sya'r, termasuk juga selain menyisir atau membereskan rambut, termasuk juga meminyakinya dengan cairan tertentu sehingga kelihatan mengkilap dan terlihat indah atau bagus. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini menunjukkan bahwa adat manusia, kebiasaan manusia saat itu suka menyisir rambut dan suka juga meminyakinya untuk menunjukkan kerapihan dan keteraturan dari segi penampilan. Maka ketika menyisir pun harus memulai dari bagian kepala yang sebelah kanan terlebih dahulu, bukan sebelah kiri. Dan yang dimaksud sebelah kanan adalah sebelah kanan dari kepala kita yang asli, bukan sebelah kanan kepala kita yang ada di bayangan cermin. Sebab kalau di bayangan cermin sebelah kanan dia berarti sebelah kiri kita, ya. Jangan sampai juga ketika kita menyisir sebelah kiri dulu ditegur kawan, nggak sunnah tuh, sunnahnya sebelah kanan. Saya juga sebelah kanan tuh, lihat di cermin. Itu apologi. Itu tidak menerima teguran. Jadi sebelah kanan kita walaupun di cermin kelihatan seperti sebelah kiri. Sebelah kanan dulu, barulah ke tengah, barulah nanti ke sebelah kiri. Seperti itu. Termasuk nanti juga ada hadisnya ketika mencukur. Baik kita sebagai tukang cukur ataupun kita sebagai korban yang dicukur, bukan korban, pasien ya, atau konsumen yang dicukur, usulkan ke tukang cukur,
Mang, mau pahala enggak? Ya mau. Pahala selain mencukur ini berpahala, juga ada pahala pengamalan sunnah ketika mencukur. Sebelah kanan dulu, jangan sebelah kiri. Atau jangan sebelah depan atau belakang, kanan dulu. Wah, saya sudah terbiasa dari kiri, Den. Ubah kebiasaan itu agar berpahala. Kita punya pahala dakwah, dan setelah kita beritahu, setiap dia mencukur kepala siapapun, penerapan sunnah dalam itu dia dapat pahala, kita pun dapat pahala dari cukuran dia. Penerapan sunnah dalam hal mencukur tersebut. Oleh karena itu bagus apabila kita bercukur setiap bulan atau 2 bulan sekali, itu tidak tetap di sana-sana juga. Muter sambil dakwah, sambil dicukur ajak ngobrol. Dia senang biasanya. Obrolannya berisi dakwah. Kita mulai masuk, rata-rata sehari berapa kepala nih gitu. Oh sekian, di sini hampir nggak pernah istirahat loh. Kalau nggak pernah istirahat, gimana tuh sholatnya? Nah, mulai kita masuk, mulai kita selipkan nasihat-nasihat, mulai kita selipkan penerapan sunnah dalam hal mencukur. Ketiga, watana ulihi, juga memulai dengan bagian sebelah kanan ketika memakai sendal, ketika memakai sepatu, ketika memakai kaos kaki, ketika juga memakai pakaian. Karena apa? Ini mimbabi takrim, dan ini termasuk hal yang bagus, karena sebelum kita memakai sendal, keadaannya lebih buruk dibanding setelah memakai sendal. Sebelum memakai sepatu lebih buruk daripada setelah memakai sepatu. Sebelum memakai pakaian lebih buruk daripada setelah memakai pakaian. Oleh karena itu, memakai sendal, memakai kaos kaki, memakai sepatu, memakai pakaian itu termasuk perbuatan baik. Maka dahulukan yang kanan. Walaupun ini sepele, tapi di sana nilai pahala yang besar. Ingat, ini penerapan sunnah. Setiap penerapan sunnah selain dapat pahala, dosa juga gugur. Allah juga mencintai kita. Berdasarkan keumuman ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan olehmu Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Sesepele itu penerapan sunnah, ternyata efeknya besar. Allah cinta kepada kita, dosa-dosa kita juga diampuni, pahala juga dapat. Dari hal sepele memakai sendal atau melepaskan sendal. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana cara kita memakai sendal, memakai kaos kaki, memakai sepatu, memakai pakaian. Semuanya dahulukan yang sebelah kanan ketika memakainya, dan dahulukan sebelah kiri ketika kita melepaskannya. Jangan terbalik, seperti kebiasaan orang-orang kafir, memakai sendal, sepatu, kaos kaki, baju, selalu memakai yang sebelah kiri terlebih dahulu, tidak sebelah kanan. Dan ketika melepaskannya sebaliknya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka itu ashabus shimal di dunia, ashabus shimal di akhirat. Ashabus shimal itu golongan kiri. Kaum mukminin golongan kanan di dunia, golongan kanan sampai di akhirat. Oleh karena itulah maka kita harus berbeda dengan mereka, dan perbedaan ini menunjukkan perbedaan nasib juga kelak di akhirat. Dari sini timbul siasat. Bagaimana apabila kita masuk WC, sementara sendal untuk di WC sudah berada di dalam WC. Padahal ketika masuk WC sunnahnya kaki sebelah mana dulu? Sebelah kiri dulu. Kalau kita mau langsung masuk WC langsung pakai sendal, ketika masuk WC-nya betul sesuai sunnah, tapi pas pakai sendalnya
mukhalafah dengan sunnah. Maka kita mikir di sana, ya udah masuk WC dulu, jangan langsung pakai sendal. Setelah kita dua-duanya kaki kita di dalam WC, baru kita pakai sendal yang kanan dulu di dalam WC. Demikian juga ketika kita mau keluar WC, di dalam WC-nya kita pakai sendal. Ketika keluar WC, kita ingin langsung melepaskan sendal. Karena umumnya orang yang memperhatikan aspek ini umumnya ya, dia tidak akan menyimpan sendal jepit di dalam WC bagi yang jeli. Kenapa? Karena di dalam WC itu kan lembab, basah. Kalau si sendal disimpan di dalam WC, cepat hitamnya, cepat rusak, cepat kotor. Makanya yang apik si dua sendalnya pasti disimpan di luar WC sambil posisinya diberdirikan. Supaya apa coba? Supaya cepat kering. Kalau dibiarkan ngagoler itu apa? Berbaring gitu ya. Maka akan tetap basah dan lama keringnya. Dan itu mengundang penyakit karena lembab. Jadi ketika keluar dari WC, sendal masih dipakai, tapi ingin langsung dilepas. Ketika keluar dari WC, mendahulukan yang kanan dulu, jangan dulu dilepas. Setelah kedua-duanya keluar dari WC, baru lepas satu-satu, yang kiri dulu, barulah yang kanan dulu, lalu diberdirikan. Diberdirikannya nggak ada ajaran sunnahnya memang. Ini tambahan aja, bonus. Tapi bukan bonus dari sunnah, bukan. Ini untuk keawetan si sendal tersebut. Oleh karena itulah maka memakai sendal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, dahulukan yang kanan. Di sanalah kita memperoleh pahala. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Ingat, mendahulukan yang kiri di sana berarti kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir dianggap oleh Al-Quran sebagai ashabus shimal. Mereka kelompok kiri, makanya makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, memakai pakaian, memakai sendal, sepatu, semuanya mendahulukan yang kiri. Dan mengambil sesuatu, memberikan sesuatu juga pakai tangan kiri. Mereka ashabus shimal, kita ashabul yamin. Dari dunia sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itulah maka Nabi SAW terlihat oleh para sahabat seperti yang dituturkan oleh Aisyah, selalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Adapun sebaliknya hadis kedua masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, kanat yaddu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tahurihi wa ta'amihi wa kanatil yusra li khalaihi wa makana min adza. Kata Aisyah, adalah tangan kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa digunakan untuk bersuci dan juga untuk makanan. Adapun yang kiri untuk khala. Khala itu aktivitas di dalam WC, seperti istinja atau istijmar. Istinja bahasa Sunda na obeh. Setelah kita BAB atau BAK, kita bersihkan. Itu istinja namanya. Kalau istijmar sama dengan istinja, tetapi dengan menggunakan batu di saat tidak ada air. Melakukan itu dengan tangan kiri, termasuk wa makana min adza, apa-apa yang dianggap kotor secara adat, apa-apa yang dianggap jijik secara adat, apapun itu, seperti membuang ingus di saat kita pilek atau flu, baik kita atau anak kita atau adik kita lagi pilek, lagi flu, itu akan selalu keluar ingus. Maka kita buang. Dengan mana? Tangan mana kita membuang itu? Dengan tangan kiri.
Demikian juga kalau kita membersihkan kotoran apapun. Pokoknya mimbab izalatil adza, dalam bab menghilangkan, membersihkan kotoran-kotoran, gunakan tangan kiri. Termasuk apa? Termasuk pernah saya ungkapkan menggosok gigi. Termasuk mengepel, menyapu. Mimbab izalatil adza, disunahkan memakai tangan kiri. Waduh, kalau begitu kagok, mengepel pakai tangan kiri, menyapu pakai tangan kiri. Awalnya betul kagok. Siwak, menggosok gigi yang biasa pakai tangan kanan, lalu pakai tangan kiri. Bukannya tangan yang bergerak, tapi kepalanya malah yang bergerak. Awalnya begitu, awal. Tapi kalau sudah terbiasa lama-lama, nanti enak sendiri, jalan sendiri semuanya. Itu termasuk sunnah yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang kanan untuk hal-hal yang dianggap baik secara adat, dan yang kiri untuk hal-hal yang dianggap kotor atau jijik secara adat. Ini penerapan sunnah, dan ini mengisyaratkan ada bagian tubuh kita yang lebih mulia, lebih berharga, lebih dipentingkan daripada bagian tubuh yang lain. Yaitu yang kanan lebih mulia daripada yang kiri. Mata kita lebih mulia daripada yang lain-lain, lebih penting daripada yang lain-lain. Itu sesuatu yang lumrah, normal, wajar, logis. Sehingga tidak boleh seluruh sunnah Nabi itu dipatahkan hanya dengan alasan loh dua-duanya ini kan pemberian Allah. Tangan kiri pemberian Allah, tangan kanan juga pemberian Allah. Dua-duanya anugerah. Jangan dipilah-pilah, jangan dibeda-beda. Umpamanya anak kecil makan pakai tangan kiri lalu ditegur, kupanangan saya nya. Kan gitu ya. Yang dimaksud pandangan saya itu adalah tangan kanan. Lalu ada yang negor, emangnya yang kiri jelek? Biarkan dua-duanya anugerah dari Allah. Biarkan dua-duanya digunakan. Justru kalau kita mengakui ini dua-duanya anugerah dari Allah, gunakan kedua-duanya sesuai dengan ketetapan Allah, bukan sesuai dengan akal kita. Anugerah dari Allah, gunakan sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah menetapkan tangan kanan untuk yang bagus, tangan kiri untuk hal-hal yang dianggap buruk menurut adat, menurut kebiasaan kita, seperti istinja, buang ingus, dan yang lain-lainnya. Jadi orang-orang yang berargumen seperti itu, maka jangan sampai mempengaruhi pikiran kita. Betul dua-duanya anugerah Allah, tetapi anugerah Allah itu berbeda-beda tingkat keutamaannya. Yang kanan lebih mulia daripada yang kiri. Jangankan bagian tubuh kita, para nabi ada yang lebih mulia dibanding nabi yang lainnya. Para malaikat juga begitu. Malaikat Jibril lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Makhluk Allah juga, laki-laki semuanya, ada yang lebih mulia, ada yang kurang kemuliaannya, bergantung kepada nilai ketakwaannya. Manusia ada yang laki-laki, ada yang wanita, tapi laki-laki lebih mulia daripada wanita berdasarkan banyak nas, baik Al-Quran ataupun hadis. Di antaranya surah An-Nisa ayat 34 menyatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan laki-laki dibanding wanita. Melebihkan. Lebih dari segi apa? Dari segi fisik jelas, secara umum lebih daripada wanita. Secara akal juga begitu. Secara mental juga begitu. Ini secara umum begitu. Kelebihannya begitu. Oleh karena itulah maka syariat Islam lebih mendahulukan laki-laki daripada wanita. Adapun orang kafir sebaliknya. Wanita lebih dahulu. Makanya dalam pidato-pidato mereka, wanita lebih dahulu disebut daripada laki-laki dengan mengatakan ladies and gentlemen, bukan gentlemen and ladies.
Lahir juga sebuah ungkapan dari mereka yang terkenal di kita, ladies first, wanita lebih dahulu. Itu ashabus shimal, itu kelompok kiri, ekstrim kiri itu. Kita kelompok kanan, ashabul yamin. Termasuk, tapi bukan ekstrim kanan. Termasuk kita selalu mendahulukan apa yang secara syar'i harus didahulukan. Laki-laki lebih dahulu daripada wanita. Makanya Syekh Al-Utsaimin menyatakan kalau seorang ustadz, seorang guru mengajar murid-muridnya, ketika dia mau menyuruh sesuatu, menyuruh membacakan kitab, menyuruh menjawab pertanyaan, laki-laki terlebih dahulu daripada wanita. Untuk membedakan kita dengan orang kafir yang selalu mendahulukan wanita daripada laki-laki. Dalam ungkapannya ladies and gentlemen, atau ladies first, atau yang sejenisnya. Maka kita kan ikhwan dan akhwat sekalian, bukan akhwat dan ikhwan sekalian. Inilah ketetapan syariat tanpa bermaksud merendahkan kaum wanita, tetapi kita hanya menerapkan apa yang lebih diutamakan oleh syariat. Inilah hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis ketiga diterima dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita ketika putrinya yang namanya Zainab binti Muhammad. Zainab ini nama bagi putri beliau, juga nama bagi siapa? Salah seorang istrinya. Salah seorang istrinya ada yang namanya Zainab. Salah seorang putrinya juga ada yang namanya Zainab. Dan semua putri Nabi SAW meninggal di saat Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. Tapi putri-putrinya yang lain meninggal sebelum beliau meninggal. Ketika beliau masih hidup semuanya meninggal. Termasuk diantaranya adalah Zainab. Ketika putrinya yang namanya Zainab meninggal, lalu dimandikanlah oleh para wanita. Bukan oleh Nabi SAW. Tapi oleh para wanita, di antara Ummu Atiyah, kata Nabi SAW, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Mulailah oleh kalian dengan anggota-anggota tubuh sebelah kanan dan tempat-tempat wudu dari tubuh wanita ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Ummu Atiyah seorang wanita Ansor. Dia salah seorang wanita yang memandikan jenazah Zainab binti Muhammad. Diperintah oleh Nabi SAW untuk memulai memandikan dengan bagian tubuh sebelah kanan dan anggota-anggota wudu. Bukan diwudukan. Caranya adalah bahwa pertama dibuka seluruh pakaian kecuali Nabi SAW. Ketika beliau meninggal, para sahabat bingung. Apakah seluruh pakaian Nabi harus dibuka, dilucuti juga atau tidak? Tiba-tiba semuanya merasakan kantuk yang amat sangat, kemudian tertidur. Ketika mereka tidur ada suara bahwa mandikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tetap mengenakan pakaian. Begitu semuanya bangun, semuanya sepakat langsung memandikan beliau dengan pakaian yang tetap menempel di tubuhnya. Ini kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali selain beliau seluruh pakaiannya dilucuti sehingga telanjang bulat. Termasuk ketika memandikan kaum wanita. Oleh karena itu tidak boleh memandikan mayat atau jenazah wanita kecuali sesama para wanita atau suaminya.
Selain itu tidak boleh kakaknya, adiknya tidak boleh, ayahnya juga tidak boleh. Seandainya boleh, maka Zainab tidak akan dimandikan oleh para wanita, tapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya boleh, tapi karena tidak boleh, maka Nabi menyuruh para wanita untuk memandikannya, kecuali suaminya. Karena apa? Karena antara suami dan istri tidak ada aurat, baik selama hidupnya maupun setelah matinya. Maka dibolehkan suami dengan istri saling memandikan. Baik ketika hidupnya mandi bareng, suami memandikan istri, istri memandikan suami. Ataupun setelah meninggalnya, suami meninggal dimandikan oleh istri, istri meninggal dimandikan oleh suami. Dua-duanya dibolehkan. Adapun ayahnya tidak boleh memandikan putrinya. Kakak atau adik tidak boleh memandikan saudaranya. Ibunya tidak boleh memandikan anaknya yang laki-laki yang sudah baligh, terkecuali apabila anak tersebut masih kecil di bawah usia 7 tahun, maka boleh dimandikan oleh ayahnya atau oleh ibunya apabila anaknya laki-laki. Jadi pertama, dilucuti dulu semua pakaiannya, setelah itu tutupi auratnya dengan sehelai kain. Kemudian si orang yang memandikan harus memakai semacam waslap. Lalu dengan tangan yang memakai waslap itu dibersihkan terlebih dahulu semua kotoran-kotoran yang ada dalam tubuhnya. Kotoran yang keluar dari kubul dan duburnya, bersihkan terlebih dahulu. Kotoran yang ada di hidungnya, bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu barulah dimulai dengan membasuh anggota-anggota wudu terlebih dahulu. Basuh kedua tangan sampai pergelangan. Kemudian basuhlah bagian wajah dan bagian dalam mulut. Jangan masukkan air ke dalam mulut, sebab mayit tidak bisa memuntahkan. Nanti tertelan ke atau masuk ke dalam dan itu menyakiti. Tapi boleh kita masukkan jari kita ke dalam mulutnya dengan lembut tanpa menyakiti. Jangan sampai mentang-mentang sudah mati ini, akhirnya disakiti. Masukkan juga ke dalam hidung tanpa menyakiti. Kemudian setelah membasuh wajah itu dianggap bersih dan cukup, barulah basuh tangan sebelah kanan sampai sikut. Tidak perlu 3 kali karena bukan mewudukan. Barulah sebelah kiri. Barulah mengusap kepala dan telinganya. Barulah setelah itu membasuh kedua kakinya sampai 2 mata kaki. Setelah itu barulah memandikannya dengan mendahulukan membanjurkan air ke bagian tubuh sebelah kanan. Lalu digosok. Boleh memakai sabun. Boleh memakai sampo. Setelah itu beres, barulah sebelah kirinya, bagian tubuh sebelah kiri. Boleh memakai sabun, digosok begitu, dengan gosokan yang lembut tanpa menyakiti. Setelah beres, dibasuh lagi semuanya, bersih 1 kali. Lakukan itu minimal 3 kali. Maksimalnya tidak terbatas, tetapi disunnahkan untuk memandikan mayit dengan jumlah yang ganjil. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, 7 kali, 9 kali, ataupun berapa yang kita kehendaki. Dan setelah itu di akhir pencucian, pemandian mayat, maka mandikan atau banjurkan air ke dalam tubuh mayat dengan air yang sudah dicampur oleh wewangian, baik itu daun bidara ataupun kamper atau sekarang kapur barus ataupun parfum apa yang wangi dan wanginya ketika dicampur air tidak sampai merusak dan menyakiti tubuh, maka setelah itu selesai. Setelah selesai, rambutnya disisir. Kalau wanita dikepang 3. Setelah dikepang 3, biarkan rambutnya terurai ke belakang kepalanya. Selesailah sudah acara memandikan mayit tersebut.
dan setelah itu siaplah si mayat untuk dikafani. Jadi memandikan mayat juga dimulai dari bagian-bagian anggota tubuh sebelah kanan. Barulah yang sebelah kiri. Setelah itu selesai satu kali cara memandikan. Minimal sunnahnya minimal 3 kali, maksimalnya tidak terbatas sejumlah yang dibutuhkan sampai bersih, dan ditekankan untuk memandikan dengan jumlah yang ganjil, 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau terserah semau dia. Inilah yang dijelaskan di dalam hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah, yaitu memandikan mayit pun dimulai dari yang sebelah kanan. Itu hadis yang ketiga. Hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwaluha tun'alu wa akhiruhuma tunzau." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, maka mulailah memakai sebelah kanan. Dan apabila melepaskan sendal, maka mulailah dengan sebelah kiri. Hendaklah yang kanan merupakan bagian yang awal ketika memakai sendal dan bagian akhir ketika melepaskannya. Hadis ini juga muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Termasuk ini juga memakai pakaian. Kelima, dari Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik. Kata Hafsah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum, dan memakai pakaian, dan menjadikan tangan kiri untuk hal-hal yang selain itu. Maksudnya hal-hal yang nilai kebaikannya tidak seperti memakai pakaian, makan, ataupun minum. Keenam, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi ayaminikum." Apabila kalian memakai pakaian dan berwudu, mulailah dengan bagian tubuh sebelah kanan terlebih dahulu. Ini semuanya tadi sudah dijelaskan. Memakai pakaian dalam arti pakaian bagian atas, baik itu kemeja, gamis, singlet, kaos dalam, ataupun bagian bawah seperti celana panjang, atau bagian dalamnya, termasuk para wanita ketika memakai rok, masukkan terlebih dahulu kaki sebelah kanan, barulah sebelah kirinya, dan seterusnya. Hadis terakhir, hadis yang ke-7 dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina fa'atal jamrah faramaha thumma ata manzilahu biminna wa nahara thumma qala lil halaq khudh wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihi an-nas. Wa fi riwayatin lamma rama al-jamrah wa nahara nusukahu wa halaqa nawala al-halaq shaqqahu al-ayman fa halaqahu thumma da'a Talha al-Ansari radhiyallahu anhu
fa'atahu iyyahu thumma nawalahu asy-syaqqal aysar faqala ahlik fahallaqahu fa'atahu Abu Talha faqala aqsimhu bainan nas. Kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW mendatangi Mina. Mina ini sebuah tempat dekat kota Mekah, tempat mabitnya para jamaah haji sejak mulai malam tanggal 9 Zulhijjah. Malam tanggal 9 mabit di Mina sampai besoknya tanggal 9. Sampai matahari terbit, barulah tanggal 9-nya berangkat ke Arafah. Lalu wukuf di Arafah sampai maghrib, dari zuhur sampai maghrib. Zuhur, sholat zuhur sama asar di jamak qashar. Jadi pas waktu asar gak sholat lagi, tapi wukuf dengan cara berdoa, istighfar, zikir, menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zuhur sampai asar. Dari zuhur sampai maghrib. Banyak orang gak kuat. Paling berdoanya, zikirnya setengah jam atau sejam. Setelah itu jalan-jalan pelesir, foto-foto, belanja-belanja, piknik, naik ke gunung. Tapi bagi orang yang niatnya benar, tekadnya kuat, tulus ikhlas kepada Allah, dari zuhur sampai maghrib serasa berdoa, berzikir itu tidak cukup. Sedang khusyuk-khusyuknya bertobat kepada Allah, tiba-tiba ada panggilan, siap-siap mau maghrib kita harus pergi. Kepaki barang-barang, kemasi barang-barang. Orang-orang yang tulus, yang ikhlas, loh belum selesai ini zikir, sudah habis. Padahal dari zuhur sampai hampir maghrib, hampir 6 jam. Ini kalau musim biasa. Kalau musim panas, lebih lagi, maghribnya lebih lama lagi. Nah, kita tidak sholat maghrib dan isya di Arafah, tidak. Sunnahnya nanti di Muzdalifah. Di sana setelah maghrib berangkat ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah kita sholat maghrib dan isya di jamak qashar. Yang di qashar isyanya saja, maghribnya tetap 3 rakaat, tidak boleh di qashar. Setelah itu kita mabit bermalam di sana. Kumpulkan batu-batu untuk jumroh besok. Itu malam tanggal 10. Di Muzdalifah itu tidak ada tenda, tidak ada hotel, tidak ada tempat penginapan. Tidurnya pun beralaskan kerikil tajam, sakit. Dan beratapkan langit. Kalau hujan basah kuyup. Di sana WC pun tidak ada. Makanya bagi kita, bagi antum yang mau melakukan haji, dan saya mendoakan semua yang hadir di sini Allah takdirkan untuk berhaji. Amin. Ketika sampai di sana, siasati ketika wukuf di Arafah tanggal 9 sampai malam tanggal 10 itu jangan sampai kita kebelet ke WC BAB, jangan sampai begitu. Karena susah. Ketika di mana di Arafah, setiap tenda itu ada WC darurat. Bagi orang yang biasa WC-nya nyaman, gak akan keluar nagok di sana itu. WC darurat hanya dibatasi oleh dinding kain yang dibuat secara darurat. WC-nya digali darurat, bawa air 1 ember, dan kotoran yang terbuang di sana juga kelihatan bekas orang lain gitu ya. Gak akan ada di sana WC umum. Banyak permanen, tembok, dan airnya ngegolontor. Tapi ngantrinya bisa sejam, bisa 2 jam. Bisa habis waktu wukuf itu, bisa habis untuk ngantri aja. Makanya pada subuh tanggal 9 ketika kita di Mina sebelum berangkat, habiskan dulu semua isi perut di sana. Habiskan, sehingga sampai besoknya kita tidak harus ke WC. Kalau buang air kecil atau kencing gak masalah, bisa. Tapi kalau BAB agak susah. Jadi ketika di Muzdalifah malam tanggal 10 itu kita mabit sampai 10 pagi. Sampai matahari terbit baru berangkat ke Mina tanggal 10. Nah, di Mina ini kita jumrah Aqabah dulu. 7 kali lemparan. Setelah itu menghadap kiblat, mengangkat tangan dan berdoa.
Setelah itu barulah kita melakukan dua hal lain. Boleh kita menyembelih dahulu, boleh kita tahalul terlebih dahulu. Dibolehkan dua-duanya. Di sini disebutkan oleh Anas, Nabi datang ke Mina, berarti tanggal 10. Fa'ata Jamrah faramaha, lalu beliau datang ke Jamrah, ke Jumratul Aqabah, lalu melempar. Summa ata manzilahu bi Mina, kemudian beliau mendatangi tempat tinggalnya di Mina, mungkin berupa tenda. Kemudian setelah itu beliau menyembelih dulu, berarti ini tanggal 10. Di kita Idul Adha, di sana di Mina mereka menyembelih para jamaah haji. Kemudian setelah beres menyembelih tahalul. Tahalul itu mencukur rambut. Beliau berkata kepada penyukur atau pencukur, tukang cukur, itu lebih aman. Kata beliau, khud wa syara ila janibihil aiman, ambil bagian ini nih, sambil berisyarat ke bagian kepalanya sebelah kanan. Diambil dulu, maksudnya dicukur bukan dijenggut. Summa aisar summa ja'ala yu'tihin nas, kemudian setelah itu menunjuk ke sebelah kirinya, lalu beliau memberikan rambutnya ini ke orang-orang. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, ketika beliau melempar jumroh, menyembelih sesembelihan, kemudian tahalul, halaq. Halaq itu menggundul rambut. Kalau tidak menggundul namanya qasr. Boleh dua-duanya. Muhalliqina ru'usakum au muqassirina la takhafun. Kalian boleh menggundul seluruh rambut atau memendekkannya saja, itu dibolehkan. Tapi halaq atau gundul jauh lebih utama daripada hanya memendekkannya saja. Asal kesalahan banyak jamaah haji ketika tahalul hanya memotong sedikit saja, minimal 3 helai rambut, sudah, itu salah. Memendekkan itu rata. Bukan hanya 3 helai rambut digunting sudah merasa beres tahalul. Enggak. Jadi di sana nanti di Mina itu ada banyak tukang-tukang cukur. Dulu bayarnya 10 real, nggak tahu sekarang berapa tuh. Ada yang lebih murah 5 real, ada yang menawar-nawarkan. Halak dia. Para jamaah haji juga 5 real, murah. Tapi efeknya berlumuran darah. Sebab itu amatir. Tukang cukur dadakan itu. Pokoknya asal gundul, sok. Udah aja, udah. Kenapa perih dilihat darah? Ada, murah meriah itu. Murah meriah. Kalau mau murah meriah begitu cepat. Tapi kalau mau ke tukang cukur antri, padahal hari itu juga harus cepat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, lalu sa'i. Kecuali ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau sa'i setelah tawaf ifadah dengan alasan hadis tentang sa'i ba'da salat tawaf ifadah itu dhaif katanya. Para ulama mensahihkannya. Setelah itu hari itu juga tanggal 10 harus kembali lagi ke Mina dan mabit di Mina. Kata Nabi SAW setelah menyembelih lalu mencukur, lalu bagian kanannya dulu dicukur, kemudian kata Nabi kepada Abu Talha, dipanggil Ta'al ya Abu Talha, setelah itu diberikan. Kemudian sebelah kirinya diberikan juga, lalu kata Nabi, aqsimhu bainanas, bagikan rambut ini ke orang-orang. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali. Yang pertama adalah istihbabu ta'limil halaq min aina yabda'u fi hilaqatihi wa aina yantahi. Pertama, hadis ini menjelaskan disunnahkannya mengajari tukang cukur dari mana dia memulai mencukur dan di mana berakhirnya cukuran itu. Yaitu dari sebelah kanan dulu ya, baru nanti ke sebelah kiri. Ajarkan. Kalau dia menolak, wah saya lebih enak dari sebelah kiri, sudah kebiasaan. Jangan dilarang, oh nggak boleh, jangan begitu, dia tersinggung. Mang, mau pahala nggak?
Ikuti cara Nabi, kata Nabi dari sebelah kanan dulu. Di sana ada pahala, di sana pengguguran dosa, di sana kecintaan Allah kita dapat berdasarkan ayat ini nih. Hafalkan dulu tuh, sebelum dicukur, hafalkan dulu surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ya mencukur itu dapat uang, dapat pahala, dapat kecintaan Allah, gugur dosa tuh. Makin sering mencukur makin banyak dosa yang gugur, makin banyak pahala tuh. Mau nggak mang begitu? Wah mau sebelah kanan dulu. Begitu masuk dakwah. Akhirnya dia terngiang-ngiang, ingat selalu kepada kita ketika akan mencukur. Wah kata si bapak janggotan oke. Sebelah kanan dulu dia ada pahala. Semangat dia ketika mencukur. Makanya pernah ketika saya datang lagi ke tempat cukur itu, Pak dia ngadongin. Setiap saya mau mencukur orang, saya selalu ingat bapak loh. Ingat yang mulai dari sebelah kanan, di sinilah pahala, di sinilah dosa kita gugur. Jadi saya semangat mencukurnya. Selain dapat uang, dapat pahala, dosa gugur, Allah mencintai kita. Aduh seneng ya Pak. Nah, cuma tetap bayar nggak gratis. Kedua, kata saya Salim. Man fasala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajuzu tabarruku bih. Wa hadha khasun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu ahadun minal ummati fi dzalik. Kedua, hadis ini pun menceritakan bahwa bagian yang sudah terpisah dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh kita untuk bertabarruk dengan hal itu. Rambutnya setelah dicukur, Nabi SAW menyuruh bagikan ini ke orang-orang. Manusia bertabaruk kepada rambut Rasul SAW, tapi ini khusus bagi Rasul SAW, tidak berlaku bagi selain beliau. Para sahabatnya yang soleh dan tingkatan wali tertinggi tidak boleh diperlakukan seperti itu, apalagi orang-orang yang setelahnya dari kalangan para ulama, para aulia ulillah. Itu tidak boleh diperlakukan seperti itu. Ini khusus kepada Rasul SAW. Bajunya boleh kita bertabarruk, rambutnya, kukunya, sampai setelah Rasul meninggal bertahun-tahun, para sahabat masih banyak yang menyimpan rambut Rasul SAW di dalam sakunya. Boleh bertabarruk. Tabarruk itu kata orang Sunda ngalap berkah. Yang dimaksud ngalap berkah itu adalah kasratul khair. Banyaknya kebaikan dalam hal itu. Dan tabarruk hanya boleh dilakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan benda-benda peninggalan beliau, baik bajunya, rambutnya, kukunya dan yang lain-lainnya. Tapi tidak boleh kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi membolehkan, bahkan menyuruh aqsimhu bainan nas, bagikan rambutku ini ke orang-orang. Lalu dibagikan oleh Abu Talha radhiyallahu anhu. Terakhir, takhsisu ba'din nas bil khairi duna ghairihim. Walidzalik da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha al-Ansari wa atahu sya'rahu wa amarahu ayyuqassimahu bainan nas. Terakhir, hadis ini menjelaskan dibolehkannya mengkhususkan orang tertentu untuk menerima kebaikan dari dirinya yang tidak diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus memanggil Abu Talha untuk menerima rambutnya. Lalu disuruh untuk membagikan rambut itu ke orang-orang. Ini dibolehkan, ada sunnahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila di zaman sekarang ada orang, baik orang itu ustaz, ulama, syekh umpamanya, atau siapapun, lalu dia menghususkan orang tertentu yang dia percayai untuk itu. Yang lain gak boleh ngiri, gak boleh wah ini pilih kasih, ini zalim, ini menganaktirikan sebagian dan menganakmaskan sebagian yang lain. Ini bertentangan dengan syariat nggak membolehkan itu. Keliru. Kata siapa syariat tidak membolehkan? Nih Nabi SAW seperti itu. Ketika Nabi SAW umpamanya hilang dari kerumunan para sahabat, kemudian para sahabat mencari,
Nabi ternyata ditemukan oleh Abu Hurairah di dalam sebuah kebun. Lalu kata Nabi sambil memberikan sendalnya, kata beliau, ya Abu Hurairah, man laqita wara hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan bihi qalbuhu fabshirhu bil jannah. Hai Abu Hurairah, bawa sendalku ini. Siapa saja yang kau temui di balik kebun ini, dia bersaksi la ilaha illallah dengan sepenuh keyakinan hatinya, berikan kabar gembira kepada dia dengan surga. Nabi SAW mengkhususkan itu kepada Abu Hurairah dan tidak kepada yang lain. Sebagaimana beliau juga mengkhususkan memberikan rambut yang dicukurnya kepada Abu Thalha dan tidak kepada yang lain. Ini dibolehkan dan ini bukan pilih kasih, tetapi ini mengutamakan seseorang yang memang menurut pandangan beliau layak diutamakan dibanding yang lainnya. Dan jangankan manusia biasa, Nabi aja kemuliaan dan keutamaannya dalam pandangan Allah berbeda-beda. Allah berfirman, wa faddalna ba'dahum ala ba'd, kami telah utamakan sebagian nabi dibanding sebagian nabi yang lainnya. Makanya ada ulul azmi yang lebih utama dibanding nabi-nabi yang lainnya. Ada nabi-nabi yang disebut dalam Al-Quran, ada juga nabi yang tidak disebut, bahkan tidak diceritakan sedikit pun kepada Rasul SAW. Inilah penjelasan bab disunahkannya memakai dan menggunakan atau memulai bagian tubuh yang kanan. Insyaallah pada pembahasan berikutnya hari Ahad yang akan datang, kita sudah mulai masuk adab-adab makan. Nah, ini sehari-hari kita lakukan. Adab-adab syar'inya harus kita ketahui. Insyaallah kita akan bahas ini pada Ahad yang akan datang. Mangga Pak Dindin. Mangga. Kali mewudukannya ini 3 kali sekali dan 3 kali. Terus yang kedua tadi kata Ustaz setelah itu itu lalu mencuci kakinya. Apa kakinya juga boleh di belakang Ustaz, nggak duluan mencuci kaki. Iya. Pertama tadi disebutkan bahwa mendahulukan membasuh bagian-bagian anggota wudu ketika memandikan jenazah. Apakah sekali atau 3 kali? Saya tadi tidak mengatakan sekali atau tidak 3 kali. Yang jelas mencuci itu sampai bersih. Berapa kali bersihnya tergantung. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Bolehkah 3 kali? Boleh saja. Tapi tidak dimuqayyadkan. Walaupun para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan ia mewudukan. Seperti Syekh Al-Utsaimin. Mewudukan, kata beliau dalam syarah Riyadhus Shalihin. Tapi Syekh Al-Albani menyatakan bukan mewudukan, tetapi membasuh anggota-anggota wudu. Sehingga bilangannya tidak harus 3 kali seperti wudu. Asal dicuci bersih saja. Berapa kali pun bersihnya. Kalau bersihnya 1 kali, sudah. Kalau belum dianggap bersih mau 2 kali, mau 3 kali, dibolehkan juga. Jadi boleh nggak apa-apa 3 kali juga. Kedua, apakah mencuci kakinya diakhirkan atau setelah mewudukan? Dua-duanya boleh. Tetapi di dalam hadis yang menceritakan tentang kalau ketika kita mandi ketika hidup ada 2 cara. Boleh berwudu seperti wudu mau sholat sampai kedua kaki. Boleh berwudu nanti kedua kakinya diakhirkan setelah mandi. Itu dua-duanya dibolehkan. Adapun memandikan jenazah, maka cuci kaki ketika membasuh anggota-anggota wudu dan tidak diakhirkan. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lewat paltok dari Singapura. Seorang ustazah. Apakah menjadi keutamaan juga bagi orang muslim memakai jam tangan di tangan kanan? Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan iya. Apakah memakai jam tangan itu termasuk mimbabi takrim atau sebaliknya?
Jawabnya iya, min babi takrim. Oleh karena itu disunnahkan di sebelah kanan dan tidak di sebelah kiri. Pertama. Kedua, mukhalafah atau berbeda dengan adat kebiasaan orang kafir. Orang kafir menetapkan aturan etika memasang aksesoris berupa jam tangan di sebelah kiri. Kita harus berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, pakailah jam tangan di sebelah kanan. Kedua, menjahit kocek baju di sebelah kanan karena kebiasaan kocek baju laki-laki dijahit sebelah kiri. Iya juga. Termasuk menyimpan pulpen. Menyimpan pulpen umumnya kan di saku sebelah kiri ya. Kemudian disimpannya itu di bagian sebelah kanannya. Itu orang kafir. Itu orang kafir. Kebiasaan. Kita berbeda. Sebelah kirinya aja. Kalau memang kita beli bajunya, kocek bajunya sebelah kiri. Tapi usahakan memakai sebelah kanan. Sehingga kita pun menyimpan bolpennya di sebelah kiri dari saku tersebut. Dari Ashabul Kahfi, Ummu Ammar di Singapura juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pula kedudukan kaki ketika keluar masjid? Ketika keluar masjid dahulukan kaki kanan. Kaki kiri. Kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Karena apa? Karena keberadaan kita di dalam masjid jauh lebih baik daripada di luar masjid. Oleh karena itu, dari luar ke dalam masjid berarti berpindah dari tempat yang bagus ke tempat yang lebih bagus. Di luar masjid bagus, tapi dalam masjid lebih bagus. Makanya dari yang bagus ke yang lebih bagus dahulukan yang kanan. Tapi dari masjid keluar, dari yang lebih bagus kepada yang agak kurang bagus, maka dahulukan yang kiri. Itulah sunnah dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 43, lafaznya dengan famsahu biwujuhikum. Apakah maknanya mencuci sebagian wajah? Ini dalam Al-Ma'idah ayat 43, bukan Al-Ma'idah 43 ya. Wa famsahu biwujuhikum itu An-Nisa 43. Al-Ma'idah ayat 6 tentang wudu. Kalau An-Nisa ayat 43 baru tentang tayamum. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah, bukan mencuci, usaplah wajah-wajah kalian ketika tayamum. Famsahu, maka usaplah, bi sebagian, wujuhikum, wajah-wajah kamu. Tapi prakteknya Nabi SAW mengusap wajah itu seluruhnya, bagian luarnya ya. Bukankah ada bi yang menunjukkan sebagian? Coba kita bandingkan dengan wudu. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kamu seluruhnya. Seluruhnya, bukan sebagian. Prakteknya Nabi memakai berkumur-kumur dengan istinsyak, menghisap air ke hidung. Menunjukkan bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung termasuk bagian wajah yang harus dicuci. Makanya prakteknya walaupun dalam Al-Qur'annya tidak ada berkumur-kumur, tidak ada menghisap air ke hidung, tapi karena bagian dalam mulut termasuk bagian wajah, bagian dalam hidung juga termasuk bagian wajah, maka Nabi mempraktekannya ada kumur-kumur dan ada menghisap air ke hidung. Tapi ketika tayamum, wamsahu biwujuhikum, alhamdulillah ada bi di sini. Usaplah wajah-wajah kamu sebagian. Kalau nggak ada bi gimana? Harus memasukkan debu ke dalam mulut ya. Oleh karena itu mengusap seluruh bagian luar wajah termasuk mengusap sebagian wajah. Karena ada sebagian yang tidak terusap, yaitu bagian dalam mulut dan hidung. Jadi bukan mencuci di sini tetapi mengusap karena tentang masalah tayamum.
apakah memakan zaitun, habbatus sauda, kurma, madu termasuk sunnah yang juga mendapatkan pahala? Kalau niat kita berobat dengan habbatus sauda, dengan madu, dengan kurma, dengan zaitun, niatnya karena memang mengamalkan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia memperoleh pahala selain memperoleh manfaat dari hal-hal tadi, dari habbatus sauda, dari madu, dari zaitun, dari kurma. Ia manfaat, dia juga berpahala. Adab-adab makan belum ya? Nanti banyak pertanyaan tentang makan dan minum. Bagaimana jika seorang ustadz lebih menyayangi salah seorang dari muridnya karena murid tersebut memang baik? Mudah-mudahan ini bukan sindiran ya. Apakah boleh karena hal ini menimbulkan kesenjangan? Iya. Ya lumrah, wajar. Selama kebaikan itu karena menyayanginya itu karena kebaikan dia. Nabi SAW juga mengkhususkan sahabat-sahabat tertentu dalam hal-hal tertentu seperti yang tadi dijelaskan, dan itu dibolehkan. Adapun karena hal itu menimbulkan kesenjangan, umpamanya orang yang tidak dekat kepada Nabi di kalangan para sahabat jadi iri kepada ini, kemudian dengki, kemudian benci. Nah itu salah. Yang salah adalah orang tersebut, orang yang dengkinya. Seorang muslim itu gak boleh dengki kepada sesama muslim. Yang boleh ghibthah. Ghibthah itu kabita, tertarik ingin seperti itu tanpa benci kepada orang itu. Jadi kalau ada seorang ustadz yang lebih dekat kepada orang tertentu dan kepada yang lainnya tidak, dan yang lain ingin seperti itu, coba tanya rahasianya apa sampai dekat seperti itu. Kalau dia baik, dibuka rahasianya. Oh, kalau mau dekat sama ustaz harus begini. Nah, ikuti itu. Mungkin pertama ada memang latar belakang yang berbeda. Kalau orang yang dekat itu mungkin sudah puluhan tahun. Kalau yang baru dekat, butuh waktu yang lebih lama untuk dekat lagi, gitu ya. Seperti itu. Sedangkan dulu itu si ustadz itu belum begitu sibuk sehingga sering bareng-bareng sama dia. Nah setelah super sibuk, dia tetap dekat. Tapi yang lain pas mau mendekati, karena kesibukan si ustadz susah untuk dekat. Jangankan umpamanya yang rumahnya jauh, rumahnya bersebelahan pun mau dekat susah, ustadznya hilang terus umpamanya. Pergi terus, entah jalan-jalan entah apa. Yang jelas apapun keadaannya jangan iri dalam arti dengki. Ghibthah boleh, dianjurkan, tetapi dengki tidak boleh. Ada dari internet, Paltalk, di dalam kelas seringkali asatid menyoal murid-murid. Menyoal itu apa? Memberi soal gitu ya. Ini bahasa Melayu, masalahnya dari Singapura. Mulai dari kanan, sehingga murid yang duduk sebelah kanan merasa kurang enak karena keseringan tersebut. Apakah dibolehkan juga sesekali menukar kebiasaan menyoal murid dari sebelah kiri? Saya ada usul yang lebih bagus, yaitu menggilirkan duduk murid-murid, tidak melulu di tempat yang sama.
Pertama, untuk mensiasati tadi bahwa sunnahnya memang memulai dari sebelah kanan, baik menyalami, bertanya ataupun yang lain-lain. Sunnahnya begitu. Yang kedua, juga untuk menghindarkan efek negatif dari duduk secara tetap di suatu tempat. Umpamanya murid ada di sebelah kiri terus dari awal tahun sampai akhir tahun sebelah kiri terus, sedangkan papan tulis dan guru di tengah-tengah, sehingga dia melirik ke kanan terus si matanya terus, kemudian lehernya juga terus begitu, setahun begitu, akhirnya dibawa-bawa keluar. Jadi begitu cara pandangnya. Agar tidak begitu, maka pergilirkan sepekan sekali ini duduk sebelah kiri, pekan kedua dipindah ke agak tengah, ke terus begitu bergiliran. Selain ada variasi suasana ya, variasi kebiasaan, variasi giliran tadi, itu lebih bagus. Saya yakin itu bisa dilakukan oleh guru manapun. Bagaimana kalau orang tua laki-laki sakit keras, diistinja atau dicembok sama anak perempuannya atau suster? Ya jangan. Harusnya sama istrinya, kalau masih ada istrinya. Kalau tidak ada istrinya, ya sama laki-laki lagi. Iya, pertanyaan masih banyak, tapi waktu yang kita miliki sudah habis, termasuk dari Facebook dari Paltalk juga masih ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf tidak keburu terjawab. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu